Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, Presiden Uganda Yoweri Museveni telah mengeluarkan larangan impor pakaian bekas. Larangan ini menimbulkan kepanikan di kalangan pedagang karena penerapannya dinilai akan menimbulkan bencana ekonomi. Berdesak-desakan untuk mendapatkan tempat, orang-orang memadati jalan melintasi pasar Owino yang sangat besar di ibu kota Uganda, Kampala. Mereka mencari pakaian bekas yang masih terlihat baru atau mencoba sepatu meski berdesak-desakan. Pasar Owino di pusat kota Kampala telah lama menjadi pusat perhatian warga berbagai tingkat ekonomi untuk mencari pakaian bekas berkualitas dengan harga terjangkau. Pakaian-pakaian bekas itu juga memenuhi persepsi bahwa mode barat lebih unggul daripada produksi lokal atau buatan sendiri. Ini adalah bisnis yang bernilai jutaan dolar. Menurut studi Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat tahun 2017, sekitar 2/3 orang di 7 negara di Afrika Timur setidaknya telah membeli pakaian mereka dari pasar pakaian bekas. These clothes come from outside, from foreign countries. Now we have these rich men who bring them from outside countries. Now when they bring them here, then for us, we go there and buy them in small quantities, so that we can bring them here at a low price and we give them to our customers. Pada Agustus lalu, Presiden Uganda Yoweri Museveni mengeluarkan larangan impor pakaian bekas. Presiden menyebutnya berasal dari orang yang telah meninggal dunia. Namun, otoritas perdagangan belum melaksanakan perintah itu karena perlu didukung dasar hukum. Pemerintah negara-negara Afrika lainnya juga berusaha menghentikan pengiriman pakaian bekas. Menurut mereka, bisnis pakaian bekas merupakan dumping dan melemahkan pertumbuhan industri tekstil lokal. Blok Perdagangan Komunitas Afrika Timur yang terdiri dari Burundi, Kongo, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda telah merekomendasikan pelarangan impor pakaian bekas sejak tahun 2016. Namun, belum semua negara-negara anggota yang menerapkannya. Di Uganda, pelarangan penjualan pakaian bekas telah menimbulkan kepanikan di kalangan pedagang. Pelarangan berarti bencana ekonomi. Warga menjajakan pakaian bekas di sejumlah pasar terbuka di Uganda, di kios pinggir jalan, dan bahkan di toko-toko di mal, di mana pakaian bekas diduga dipasarkan sebagai pakaian baru. Pakaian-pakaian tersebut murah dan harganya makin turun karena para pedagang memberikan ruang untuk pengiriman berupa celana denim dan syal kasmir seharga 20 sen Amerika Serikat atau sekitar Rp62.000, bahkan ada yang lebih murah lagi. Ada warga yang berbelanja pakaian bekas di pasar Owino lalu menjualnya kembali ke daerah yang lebih pelosok dan mendapat keuntungan. Pakaian bekas di pasar ini dipasok jaringan yang mengkhususkan diri pada ekspor impor pakaian bekas. Ada orang Eropa yang mengelola jaringan ini dan memasukkan pakaian bekas ke Uganda setiap 2 minggu. Sebagian pakaian bekas bersumber dari pemasok di Tiongkok dan Jerman. Asosiasi Pedagang di Kampala, Kacita, menentang larangan terhadap pakaian bekas. Mereka merekomendasikan embargo bertahap yang memungkinkan produsen pakaian lokal membangun kapasitas untuk memenuhi permintaan. Currently, as Kasita, we are having several partners like the East African Business Council. We are having Private Sector Foundation, Chamber of Commerce. We are strategizing how we have to gang up and totally oppose this position of the government. Because if the government should ban these clothes, let it be a gradual process, so that even it prepares our traders not to lose money. Sebagian pedagang dan konsumen bahkan tidak menganggap serius larangan presiden. Pasar pakaian bekas sangat kompetitif. Calon konsumen bisa terpikat pada toko lain dengan sangat mudah. Di balik semua polemik, pelarangan perdagangan pakaian bekas bisa membuat banyak orang kehilangan pekerjaan yang telah memberi mereka makan